Tiba-tiba karena temennya tadi kan gak ngarep digaji sama dia. Jujur we jadinya. Bro, abis makan bangke apa? Gebrak meja gak terima. Saya tidak terima. Kemarin 3 orang bersaksi hitut saya wangi. Ya itulah ketipu. Kita mandang diri kita pakai apa yang orang lain tahu. Dan orang lain teh kadang nyebut kita baik teh bisa jadi ada maunya. Ya. Ibu datang reunian, tiba-tiba ada yang berkata, "Ibu, awet muda banget sih. Usianya berapa sih?" "Ih, bisa aja sih kok, aku udah 42 tahu kok." 42? Kayak 41,5 loh, Bu. Udah kayak gitu, langsung tanya aja, "Ibu mau minjem duit berapa?" Udah gitu. Ya. Enggak ya, jangan suuzon. Kadang orang kan muji teh ada maunya. Atau kadang orang muji teh nggak tahu. Contoh, "Bu, ibu kenal si Koko nggak?" "Tahu." "Gimana dia teh orangnya?" "Baik ya kayaknya, dah ketemunya di masjid wae." Ya, kita di masjid ketemu paling 1 jam 2 jam. Emang ibu ikut saya 22 jam setelahnya? Bisa jadi abis ini saya maksiat, nggak tahu. Allah tutupin weh, ibu-ibu nggak pada tahu. Ya. Terus gara-gara ketemu yang 1 jam itu kita berani nyebut, "Oh baik dia teh." Orang teh nggak tahu, Allah tahu. Makanya ini juga nasihat dari guru Koko ya kepada Koko nyebutnya, jangan lihat diri kita pakai apa yang orang tahu. Tapi kalau mau lihat diri kita pakai apa yang Allah tahu. Jujur, insya Allah lebih mudah, lebih enak hidupnya. Daripada serba, ada ketakaburan, kesombongan, salah teh gak mau disalahin. Ngambek wae kerjaannya. Ya. Dan orang kalau suka ngambek teh ngomongnya hiperbola. Bangun tidur ngambek, badan saya tuh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak ya, gimana caranya? Keluar rumah nanya si Bibi, "Bi ada sarapan apa?" "Nasi kuning Bu." "Nasi kuning yang di depan?" "Ih kuningnya ge pucat." Gitu. Tapi pelan-pelan dia cemilin abis. Aneh, ngehina abis tapi kurang ajar. Ya. Berangkat ngambek. Macet banget sih ini Purwakarta. Di luar negeri gak ada nih macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngehina dulu aja dia. Ya. Nyampe kantor marah. Kalian bisa diem gak? Kepala saya pecah tahu gak? Bohong. Coba kepala pecah betulan. Kan repot darahnya di mana-mana harus dipel. Bohong wae kerjaan. Namanya ibu ambek sejati. Ya. Sering dengar yang kayak begitu? Sering dengar? Terdengar jelas? Ya jelas satu suara sendiri ya enggak? Ya. Udah we, ya tenang aja. Ya. Aslinya kalau disuruh milih, misalkan kita disuruh milih semua keinginan kita. Misal macam-macam ibu tulis. Pengen punya harta, pengen punya suami yang putih, tinggi, langsing. Wah mirip bihun. Ya. Apapun ditulis, kalau misalkan tiba-tiba disuruh pilih ya kata Allahnya. Semua yang ibu minta bakal dikabul. Semua dikabul. Kecuali satu, tidak ada tempat bagi kita di surganya Allah. Mau? Enggak. Atau ditukar. Semua yang Bapak Ibu pinta gak akan dikabul. Kecuali satu. Allah sediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Tuh kan berarti aslinya yang paling kita pengen surganya Allah. Lebih pengen daripada ditawarin duit, ditawarin kalau disuruh milih mah ya. Walaupun kalau ditawarin masa yang gak mau kok ya. Tapi kalau disuruh milih aslinya itu yang lebih kita pengen toh, betul? Ibu pengen punya anak tampan, cantik, ganteng, viral, lupawan, tajir melintir, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Nggak mau, ya. Bisa jadi kita akan lebih bersyukur dengan anak yang ya dia nggak viral, dia nggak pinter, tapi ya Allah ibu bangun subuh dia baru beres tahajud sama witir. Anak lain dimintai tolong berantem dulu sama emaknya, ini malah nanya, ada yang bisa saya bantu mama? Anak lain, udah maghrib nih itu anak kemana masih keliaran?
Nggak tahu. Anak ibu ditanya, anak kita kemana? Kan di masjid, hari ini jadwal setoran juz 25. Ah enak, ya. Meskipun ya nggak viral, nggak kaya, bismillah. Itu yang lebih kita pengen. Maka tadi udah sepakat ya, semuanya pengen ke surganya Allah. Maka ketahuilah, tempat kita meminta itu Allah, Ia maha baik. Gak mungkin jauhin yang baik, gak mungkin deketin yang buruk. Ia juga maha tahu. Ia tahu takdir kita yang mana yang paling baik, yang memudahkan kita nyampe ke surga. Karena tadi kalau mau jujur pakai amalan apa kita ke surga teh, hei. Ya. Nah, ketahuilah Allah lah yang akan paling berusaha keras, tanda kutip ya, karena segalanya mudah bagi Allah. Maksudnya Allah lah yang akan paling mengupayakan agar kita nyampe ke surganya Allah itu. Meskipun kadang caranya nggak sesuai kepengen kita. Contoh, kita ke Quran. Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah besar terutama memang. Tapi ada satu kisah yang kita highlight, kita garis bawahi ayat 60 sampai 82. 60 sampai 82. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan udah pada pernah baca kisahnya. Ada 3 perbuatan yang diprotes sama Nabi Musa. Perahu mau dipakai, dibolongin. Ada anak kecil lewat, dibunuh. Rumah 2 anak yatim mau roboh, dibangun ulang, direnov. Fokus sama yang nomor 2 dulu nih. Anak kecil dibunuh tahu-tahu. Kan nanya Nabi Musa, kenapa engkau bunuh jiwa tanpa dosa? Baru di akhir perjalanan baru dijawab, ini kehendak Tuhanmu. Allah mengetahui anak ini, bahasa sederhananya ya, anak ini nanti akan kufur, akan murtad dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Yuk kita bahas skenarionya. 1, anggap si anak tumbuh besar, punya segalanya, jabatan, harta, nurut lagi sama orang tua dan selalu akur sama orang tua. Tapi sekeluarga murtad semuanya. Ke surga enggak? Enggak. Yang kedua, anggaplah si anak hidup sebentar, berarti masih kecil, belum punya dosa ya. Meninggal belum punya dosa, anak kecil pasti ke surga enggak? Pasti belum punya dosa. Ibunya, anggap ibunya hidup 40 tahun lebih lama dari hari matinya si anak. Dan setiap malam selalu nangis, ya Allah anak saya dibunuh orang ya Allah. Tanpa Allah kasih tahu alasannya apa. Tapi meninggalnya beriman, bertakwa, beramal soleh. Orang beriman, bertakwa, beramal soleh, ujung-ujungnya meninggalnya ke surga juga enggak? Pasti. Kalau ke surga bakal ketemu anaknya enggak? Pasti. Dan kalau udah nyampe sana, kayaknya capek di dunia yang sebentar itu enggak akan kerasa. Karena abadi. Nih gini, petani, ada yang rela panas-panasan di sawah, sampai kadang mohon maaf, terbakar kulitnya, geheng. Ya. Panen, nanam jagung 4 bulan, panennya kadang 1 minggu. Rela tuh. Kan gak ada nanam 4 bulan, panen 4 bulan, gak ada. Pasti panen lebih sebentar, tapi rela. Ayo mau panas-panasan, capek-capek juga. Berbulan-bulan demi panen sebentar. Kita masa gak sabar, berapa puluh tahun sih di dunia, kalau nyampe puluhan itu juga. Ada yang udah kena ledakan dari kecil, yang di Palestina. Ya. Istilah. Ya. Tapi kalau berhasil di tempat yang ini, surga istilah. Abadi di sana mah bahagianya. Ya. Maka lihatlah hikmahnya adalah saking Allah pengen sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho nyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Lihat tuh. Kadang ada orang yang terlalu terobsesi banget pengen jadi kaya. Kadang ada yang Allah kasih bangkrut sesekali. Biar gak terlalu loss gitu. Ya. Jujur deh, kita kalau hidup seluruh kepengen dikabul, gak ada yang gak pernah dikabul. Bakal makin takwa, makin tawadu, apa makin ngaco? Bisa jadi makin ngaco.
Dan ada orang yang istilahnya akhirnya matang jiwanya. Kadang kalau mau jujur begitu ditanya, kenapa? Saya sudah mengalami berbagai macam kepahitan. Oh, ngarap ke orang teh gini, ngegantung ke harta teh gitu, menggantung ke jabatan teh gitu. Kecewa semua pernah. Ternyata yang selama ini gak pernah ngecewain cuman Allah. Akhirnya udah we dengan pengalaman itu nyarinya Allah. Maka terus yuk atulah, mau sampai kapan? Ya. Allah aja. Nah ini momennya Ramadan, jangan sampai sia-sia we gitu aja. Ya. Kok enak tapi memang sih Ramadan tidur siang juga jadi pahala gitu katanya. Ya. Pernah dengar tidak riwayat ini? Akomoko dinisbatkan ke Nabi, akomoko baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya tidurnya orang puasa itu ibadah, pernah dengar ya? Itu sumbernya di hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Tapi punten, setelah ditakhrij memang hadisnya lemah, doif. Iya, tapi kalau pertanyaannya, kok tapi ada nggak yang tidur yang jadi pahala? Bicara itu sih masih bisa jadi. Karena kata Imam Nawawi, segala sesuatu yang mubah, kalau diniatkan untuk sesuatu jadi pahala, bisa jadi kebaikan. Ibu beli pulpen, tapi beliin pulpennya buat anak-anak pada ngaji misalkan. Pulpennya dipakai buat nyatet ilmu, mereka ngaji, ditulis di bukunya. Itu beda tuh beli pulpennya, daripada beli pulpennya buat nyolok mata orang. Beda nilainya. Beda kan? Beda. Berarti kalau tidur tadi gimana? Ada orang yang tidur, aduh istirahat dulu deh siangnya, biar nanti tarawehnya kuat, lebih panjang, bisa tahajud juga. Oh itu beda tidurnya, bener itu bisa ya. Tapi kalau orang tidurnya gara-gara tidur males puasa. Siapa tahu bangun-bangun udah azan ya enggak? Langsung makan, zuhur enggak, asar enggak. Atau kayak gitu mah jadi dosa tidurnya meskipun puasa. Ya, jadi lihat nih buat apa ya. Jadi dan kadang kita mah suka salah menggunakan dalil teh apa? Contoh ya. Kalau bicara tentang hutang contoh, ini di Riyadus Shalihinnya Imam Nawawi ada disebutkan. Atau di As-Sahih At-Targhib wa Tarhibnya Syekh Al-Munziri, disebutkan bahwa orang kalau ngutang bu, diutangin bu. Orang minjem duit ke ibu 10 juta, pinjam tanggal 1 hari ini, janji dibayar tanggal 10. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ibu dianggap sedekah sejumlah hutangnya. Jadi hari ini sedekah 10 juta, besoknya 10 juta, besoknya 10 juta, karena utangnya 10 juta. Lanjutan hadisnya, misal ini orang dari tanggal 10 nggak sanggup bayar, entah kabur, entah datang ke ibu, jujur, bu maaf saya belum sanggup bayar. Maka dari hari setelahnya, sampai entah kapan dia bayar, mungkin 20 tahun lagi atau kapan, maka setiap harinya ibu dianggap sedekah sebanyak 2 kali lipat dari jumlah utangnya. Jadi per hari dianggap sedekah 20 juta, 20 juta, 20 juta. Jadi nanti kalau ada orang meninggal, terus mikir perasaan saya sedekah gitu-gitu aja. Gini, ini kenapa pahala sedekah saya miliaran? Ya kan bisa jadi gara-gara ada orang yang ngutang, dibayarnya tahu-tahu berapa puluh tahun hilang orangnya. Nggak ada yang sia-sia itu. Nah tapi tetap kadang ada orang yang salah pakai dalil. Bu, mau dapat pahala nggak? Utangin saya dong. Nah itu salah ya. Kebalik ya. Buat yang utang mah ada lagi nanti bahasannya. Jangan ketukar. Jadi jangan sia-sia istilah ya. Lanjut. Tadi malam sahur enggak? Insya Allah mudah-mudahan tiap malam bisa bangun sahur ya. Tapi jujur, lebih gampang mana bangun sahur di bulan Ramadan atau di bulan selain Ramadan? Gampangan waktu bulan Ramadan. Nah, mumpung gampang bangun, jangan sia-sia. Ini juga ada hadis yang lain. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya barang siapa terjaga di malam hari, terjaga ya, entah kebangun pengen pipis atau digigit nyamuk atau digigit singa meureun ya, barangkali miara singa di rumah ya, miara maung ya. Bangun terus dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tanpa pakai aliyil azim yang di hadis yang itu. Ditutup ditambah dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Nanti kita ulang ya biar hafal. Kita ke keutamaannya dulu. Apa kata Nabi? Terus dia baca itu, terjaga di malam hari, baca tadi, lalu dia berdoa, Allah kabul doanya. Ada terusannya, lalu jika dia wudhu dan sholat, Allah terima sholatnya. Itu dia. Kenapa ini penting punten ya? Gini. Ibadah tuh ada dua, ada yang sah, ada yang diterima. Ya. Kalau sah gampang, syarat rukun terpenuhi, insya Allah sah. Ibu sholat, selagi nutup aurat, ngadep kiblat, padahal lupa ayat, lupa rokaat, pikiran kemana-mana, sah, bisa jadi masih tetap sah. Tapi kalau diterima, aduh punten. Ada yang sepanjang sholat mikirin belanjaan soalnya. Ya. Belum tentu keterima. Kalau pengen keterima syaratnya dua, niatnya benar, caranya benar. Ya. Dan kita perlunya yang diterima. Kenapa? Gini, manusia, kalau ke manusia kita berbuat 1000 kebaikan, bisa-bisanya dia lupa gara-gara satu kesalahan. Ya. Itu ke manusia. Kalau ke Allah, kita berbuat 1000 kesalahan, lalu ada satu aja amalan kita yang Allah terima, Allah punya kuasa untuk ngampunin 1000 dosa lainnya. Itu kalau keterima. Ya. Jadi kita lebih butuh yang sah atau yang diterima? Yang diterima. Pertanyaannya itu dia, sholat kita yang mana sejauh ini yang diterima oleh Allah? Nggak tahu, bingung jawabnya. Nah ini tahu-tahu ya, makanya waktu nemuin hadis ini Masya Allah, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pemaparan yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tentunya menambah keimanan kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Sebelum beliau akan menyampaikan kembali pemaparannya, mari sama-sama kita berbagi keberkahan bersama Luwak with Coffee yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Munawir Ngacir. Tetap di Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, luwak white kopi le, insya Alhamdulillah. Nah sekarang saatnya Cahaya Hati Indonesia akan berbagi keberkahan buat jamaah sekalian. Nah, sebelum kita memberikan hadiah tentunya ada pertanyaan terlebih dahulu. Siapa yang bisa menjawab insya Allah akan mendapatkan hadiah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, saya punya pertanyaan nih jamaah. Ada yang mau jawab? Ada. Nah pertanyaannya saya sebutkan dulu, nanti kalau yang mau jawab silakan tunjuk jari. Ya Pak ya Bu ya? Oke, nah pertanyaannya apa tema hari ini yang ada di Cahaya Hati Indonesia? Ayo siapa yang bisa jawab tunjuk jari? Oh iya itu nih baju si abu-abu minumnya gelas gitu ya. Ibu-ibu ini memang berkelas kan begitu ya. Alhamdulillah. Oke silakan ini Bu. Oke. Ini Bu. Oke. Nama siapa Bu? Nama saya Elis. Waduh si Elis anu gelis ya. Asli dari Masjid Taklim mana? Miftahul Huda Al Hasan. Miftahul Huda. Namanya Elis. Asli dari sini. Nah pertanyaannya tadi bisa jawab nggak tadi? Bisa. Oke jawabannya bagaimana Bu Elis?
Bismillahirrahmanirrahim. Temanya dari gelapnya hati menuju terangnya iman di bulan suci Ramadan. Betul, Bu? Luar biasa, 100% betul jawabannya ya Bu ya. Nah tentunya dari Luwak White Coffee akan memberikan hadiah buat Ibu Elis. Insya Allah berkah ya. Nanti bagi-bagi sama saudara tetangga ya. Nah ini Masya Allah 1 juta rupiah. Tapi dipotong pajak jangan lupa ya Bu ya. Terima kasih Bu Elis ya. Mudah-mudahan keluarganya dengan white coffee selalu minumnya selalu menanti. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lis. Makasih. Nah tentunya kepada para pemirsa Cahaya di Indonesia. Nah tentunya kita dengan jamaah sekalian masih semangat? Masih semangat? Kalau begitu jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan Cahaya Hati